Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ambo. Silakan. Ya, ini Pak Jamal saya mau bicarakan sama kita ini. Oh iya, silakan Pak, silakan Pak Lajun. Ini tuh Pak, di sekolahku kan saya ditunjuk sebagai eh, pembina OSIS. Jadi pada saat ini saya ditunjuk sebagai pembina OSIS, tetapi saya merasa tidak mampu, Pak. Iya, Pak. Saya ditunjuk sebagai pembina OSIS di sekolah, sedangkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain uh, yang juga diamanahkan kepada saya. Oh iya iya. Oh jadi Bapak ditunjuk jadi pembina OSIS ya. Iya. Jadi sementara terus apa ini Pak yang tujuannya Bapak untuk ini eh, kenapa tidak mau? Ini sebenarnya saya sudah apa namanya? Saya sudah laksanakan sudah berjalan, tetapi di dalam prakteknya eh, timbul masalah di mana kegiatan-kegiatan yang seharusnya dihandle oleh saya tidak terlaksana karena banyaknya kesibukan yang harusnya kita musyawarah untuk ke program OSIS ke depan untuk 1 tahun ke depan tidak terlaksana. Nah, saya merasa bahwa ini tidak sejalan dengan amanah yang saya embang, Pak. Seperti apa itu hambatan Pak atau gangguan yang ini Pak sehingga Bapak merasa tidak ada kesanggupan ini Pak? Sebenarnya bisa sih sebenarnya dilaksanakan, hanya saja waktunya bertepatan semua dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Apalagi di sekolah saya kan kegiatannya padat, bisa dibilang 24 jam kegiatan. Oh, Tidak seperti mungkin kalau di sekolah tak Pak, yang hanya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau saya hampir 24 jam, Pak. Nah, ini saya susah ini mencari waktu untuk bagaimana caranya supaya bisa musyawarah dengan anggota OSIS. atau mungkin ada prioritas Pak ke depannya ini Pak Ambo. Memang yang apa ini kegiatan OSISnya sama kegiatan lain apakah apa ada prioritas seperti itu? Ya memang sih sebenarnya ada prioritas, apalagi apa kegiatan ini untuk sangat diharapkan oleh kepala sekolah, guru-guru agar bisa OSIS bergerak di sekolah, tapi kenyataannya sampai sekarang belum terlaksana untuk musyawarahnya. Tapi ini sih sebenarnya eh, tahu apa tiap akhir pekan, tapi ada saja hambatan-hambatan, entah eh, saya yang sibuk atau ketika mau diadakan musyawarah sakit lagi ketua OSIS-nya. Nah, saya jadi bingung ini bagaimana ke depannya. Oh iya iya. Itu kan tadi pembahasan terkait dengan prioritas Pak ya. Mungkin ada rencana Pak, rencana atau jangka waktu yang ditentukan oleh kepala sekolah misalkan
terkait dengan Ya, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sih bisa mungkin akhir semester nanti ini, sebelum semester sebelum ujian semester, untuk dilaksanakan musyawarah tentang musyawarah kerja OSIS bersama dengan anggota-anggota OSIS. oh seperti itu Pak ya. Atau mungkin ada teman Pak ya, teman siapa yang bisa dapat membantu untuk ini eh, bisa join untuk kegiatan-kegiatan itu OSIS dan juga kan Bapak tadi mengatakan bahwa banyak tugas tambahan lainnya. Jadi mungkin ada teman atau siapa yang bisa membantu Bapak seperti itu. Sebenarnya kalau masalah teman itu sebenarnya sih bisa sih sebenarnya, hanya saja waktunya yang tidak memungkinkan. Ya mungkin ke depan saya akan meluangkan waktu saya untuk melakukan musyawarah bersama dengan anggota OSIS yang ada. Ya, ya bisa seperti itu Pak. Ataukah ada komitmen ya Ya, komitmen Bapak ya untuk tentunya untuk ke kepala sekolah terkait dengan tugas-tugas itu eh, menyusun rencana itu mungkin dari Bapak sendiri apa-apa yang eh, ya bisa di ini pertanggungjawabkan ke kepala sekolah tentunya. ya harusnya sih seperti itu, ada komitmen untuk melaksanakan musyawarah, musyawarah pembentukan program kerja OSIS, apalagi saat pembentukan OSIS, kepala sekolah eh, mewanti-wanti kepada kami agar melaksanakan minimal diadakan musyawarah 1 kali sepekan, dan sampai sekarang belum terlaksana. Mungkin kedepannya setelah tidak terlalu sibuk, mungkin saya Ya, akan melaksanakan hal yang seperti ini. Ya Pak. ya, saya kira Bapak sudah tentunya menemukan solusinya ya. Itu tadi mungkin Bapak merancang tindak lanjut ya ke depannya Iya. terkait dengan ini ya mungkin seperti itu Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya terima kasih banyak Pak Mbok. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ambo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat Pak Ambo ini kayak sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Ambo ada waktu bisa saya bercerita? Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ambo. Di sini saya mau bercerita. Saya sebenarnya bingung dan belum tahu mengambil keputusan di Pak Ambo. Bingung bagaimana itu Pak? Ini Pak Mo, ini sebenarnya kejadian sekitar 1 minggu yang lalu pada saat ada pengawas SD datang ke sekolah melakukan rapat. Jadi dia juga sekaligus korwil menjabat sebagai pengawas sekolah. Di sini beliau setelah rapat bersama menyampaikan satu hal yang disampaikan itu yang membuat saya bingung sampai sekarang. Pak pengawas ini meminta saya untuk memberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di sekolah lain. Berarti saya harus keluar dari sekolah saya. Seperti itu, Pak Ambo. Iya. Kira-kira seberapa penting peran Bapak di sekolahnya sehingga
Bapak tidak mau meninggalkan sekolahnya? Sebenarnya ada beberapa alasan ya Pak Ambo, kenapa saya sebenarnya dalam hati saya yang pertama itu uh, jiwa saya suka sekali dengan anak-anak Pak Ambo. Berarti kalau saya memilih tugas tambahan itu berarti saya harus berhadapan bukan lagi sama siswa tapi sama dengan guru-guru. Kemudian yang kedua, di sini Pak Ambo saya sudah merasa nyaman dengan keadaan guru-guru, di situ kekompakan guru-guru yang ada di sekolah. Bahkan setelah disampaikan itu oleh pengawas, kebetulan guru-guru juga ada waktu itu setelah rapat, mereka sama sekali tetap kalau bisa di sini saja. Begitupun jiwa saya tetap bahkan kepala sekolah sempat menyampaikan kalau begini saja Pak pengawas, bagaimana kalau saya yang turun kelas nanti Pak Safrudi yang jadikan kepala sekolah seperti itu. Tapi pengawas bilang tidak bisa seperti itu karena kita kekurangan yang perlu diorbitkan seperti itu. Dan yang sebenarnya juga yang bikin bimbang, ini sudah penawaran kedua kalinya Pak Ambo. Saya sempat ditawarkan waktu Januari, tapi saya punya alasan bahwa saya masih baru di sini, baru 4 bulan. Kemudian akhirnya pada saat ini bulan 11 ini dia tawarkan lagi saya, dan itu yang membuat saya bimbang. Seperti saya bagaimana mengambil. Kira-kira di mana Bapak akan dijadikan kepala sekolah sekiranya Bapak ini keluar dari sekolahnya yang sekarang, Pak? Di situ saya mungkin sekitar perkiraan sekitar 9 kilo lah dari rumah. Itu sebenarnya tidak jadi masalah di mana saya ditempatkan. Cuma saya sudah merasa nyaman di sekolah ini, apalagi harus dengan lingkungan yang baru lagi seperti itu Pak Ambo. Kira-kira bagaimana ke depannya Bapak ketika mau memberikan jawaban kepada apa kira-kira jawaban Bapak kepada Pak pengawas terhadap keputusan apapun yang. Nah ini ya Pak Ambo, semakin saya pertama saya berapa langkah-langkah saya, rencana saya yang sudah saya laksanakan, tapi itu masih membuat saya bimbang. Yang pertama saya konsultasi dulu dengan guru-guru di sekolah, ya sudah saya dulu kembalikan ke diri saya yang sudah pasti saya masih suka sebagai jadi guru. Kemudian saya konsultasi dengan teman-teman guru di sekolah. Mereka berkata, aduh Pak, kalau Pak keluar bagaimana selama ini kita sudah bagus interaksinya, kita sudah bagus kolaborasinya. Nah, bagaimana kita kerjasama dalam mengelola sekolah, mengembangkan bakat minat siswa, itu yang dari guru. Begitupun dari kepala sekolah sama sekali dia bilang, aduh kita merasa kehilangan. Saya juga, tapi di sisi lain saya sempat cerita sama istri, sama orang tua, cuma orang tua saya di kampung. Di situ dia begini, dia berpandangan lain seperti begini. Kamu kan sudah ditawarkan berapa kali, semenjak lalu di Sulawesi Tengah itu sudah 3 kali, di sini sudah 2 kali, artinya sudah 5 kali lah kalau melakukan penolakan. Tidak baik juga katanya kalau ada pekerjaan jangan selalu ditolak begitu. Ada kalanya kamu nanti yang mau, tidak ada lagi yang mau orbitkan seperti itu. Kalau istri ya mereka dia ibaratnya netral ya, mau kasih juga tidak, tergantung dari situ. Seperti itu Pak Ambo. Sekira Pak
Syafruddin ini sudah menemukan jawabannya terhadap pertanyaannya, bagaimana ke depannya untuk melangkah. Iya, Pak Ambo, di sini selain cara itu saya juga sempat ke rumahnya Pak pengawas. Saya cerita alasan saya, bagaimana saya bisa menolak apa. Cuma dia memberikan begini gambaran seperti ini. Katanya sudah saatnya untuk melakukan perubahan yang bisa dibilang lebih luas lagi dalam tingkat sekolah, begitu seperti itu yang dan ini merupakan bilang kesempatan buat kamu untuk berkarir. Sebenarnya dibilang ada banyak sekali guru yang mau sekali untuk dijadikan kepala sekolah, cuma karena saya juga melihat orang yang mau berbuat seperti itu. Akhirnya dia waktu saya ketemu tetap ngotot supaya saya terima. Seperti itu, Pak Ambo. Oh begitu, di Pak. Berarti Bapak ini sudah melakukan berbagai cara untuk menjelaskan kepada Pak pengawas tentang bagaimana cara untuk melangkah ke depannya. Saya pikir Bapak sudah tahu bagaimana ke depannya untuk mengambil atau menolak dengan pertimbangan yang Bapak tadi utarakan. Iya, alhamdulillah Pak Ambo. Mungkin tinggal terakhir ini sholat istihara dulu. Kebetulan dia tunggu ini hari keputusan saya. Cuma karena beliau belum ada menelpon sama sekali, jadi saya tidak memulai juga. Mungkin karena kesibukan, ada penampilan di Sengkang. Insya Allah nanti malam mau sholat istihara dulu. Kemudian setelah beliau menelpon, mungkin saya bisa mengambil keputusan apakah saya terima atau tidak ya. Berarti terima kasih Pak Ambo. Alhamdulillah setelah saya bercerita dengan Pak Ambo, saya merasa lega dan saya bisa dapat menentukan, insya Allah saya bisa menentukan keputusan saya ataupun solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Insya Allah. Terima kasih Pak Ambo. Ya, sama-sama Pak. Mungkin masih ada yang mau dikonsultasikan Pak? Alhamdulillah kayaknya sudah bagaimana? Saya sudah bisa saya temukan solusi sendiri Pak Bo. Terima kasih. Oh iya. Oke, assalamualaikum Pak Saf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya lihat Pak Jamal ini cerah ini Pak Jamal. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, ini Pak mengganggu waktunya. Oh tidak apa-apa Pak, silakan. Ini Pak, saya mohon minta waktunya sedikit Pak. Ini mau cerita Pak. Iya Pak, kebetulan saya ada waktu luang nih, kita bisa berbagi Pak. Ya alhamdulillah. Ini Pak terkait dengan di sekolah Pak. Saya tahu Pak Saf ini maksudnya di daerah ya, apalagi kita ini Pak, saya tahu betul sepak terjang dan saya juga ini mau banyak belajar ini dari Bapak ini di sosmednya ya. Alhamdulillah luar biasa Pak, ini banyak betul-betul ini saya termotivasi betul ini Pak melihat sosmednya Bapak. Makanya ini juga menjadi kendala Pak saya di sekolah ini. Teman-teman ini dia dia tidak mau keluar dari zona nyaman Pak. Teman-teman guru di sana masih menggunakan metode mengajarnya masih metode konvensional dan sebagainya. Itulah Pak, apalagi kita sekarang ini, saya juga sebagai kurikulum Pak sudah tidak tahu bagaimana mengarahkan teman-teman, apalagi kita sudah dituntut dari kurikulum merdeka ini Pak, bagaimana caranya belajar ya berdiferensiasi ya, biarkan berdiferensiasi anak, sementara teman-teman yang lain ya
jangankan guru senior Pak, guru-guru yang muda juga masih model-model konvensional, mungkin karena masih ya begitu Pak, zona nyaman. Jadi makanya ini mesti cerita sama Bapak. Ini Pak Safi ini kada Bapak kan ya. Siap-siap Pak. Di sini saya perhatikan Bapak ingin melakukan perubahan yang lebih baik di sekolah ya Pak ya. Iya Pak, ya. Apalagi saya, kalau saya lihat video-video dari Bapak itu luar biasa itu Pak. TikTok, Facebook, saya lihat Alhamdulillah Pak. Jadi di sini bisakah Bapak menceritakan hambatan sehingga tujuan untuk perubahan yang Bapak lakukan seperti apa? Hambatannya sih Pak, mungkin karena kepengaruh apa ya? Itu tadi teman-teman di sana masih belum, kalau dari sana nyaman, maksudnya mungkin salah satu memang hambatan kemarin Pak terkait dengan peralatan IT mungkin, tetapi ini lagi kami sudah koordinasikan dengan bendahara untuk pengadaan IT, dan bahkan tiap tahun sudah diadakan semenjak kami datang, karena kebetulan juga ada pas kami datang ada perombakan kepala sekolah. Jadi seperti itu, sehingga kami mengajukan visi bahwa seperti ini. Cuma kadang mungkin ada kata-kata kemarin ini Pak bahwa maksudnya begini dulu kita ini lakukan, tetapi berhasil, sukses juga kegiatan, maksudnya begini juga metode saya kemarin mengajar, anak-anak sudah paham apa. Cuma itu kan seandainya kita bisa katakan bahwa kita ingin mau adakan percepatan Pak tuh, maksudnya kalau anak-anak bisa ini mampu, apalagi kita mau mengajarkan anak-anak sesuai dengan eranya Pak, sesuai dengan zamannya ya, itu Pak mungkin. Oh iya. Ya, tapi itu kan tadi hambatan yang ada Pak Jamal, tapi yang namanya manusia ada kekurangan, tapi pasti ada kelebihannya Pak Jamal. Iya, betul. Bisa menceritakan kira-kira kekuatan apa yang dimiliki di sekolah atau teman-teman guru sehingga langkahnya Pak Jamal bisa terwujud. Kalau di sana sih Pak, kalau saya kira SDM-nya, karena pas saya masuk juga mereka sudah melaksanakan ANBK, ini maksudnya mereka paham dengan IT itu. Mereka karena beberapa guru juga melek IT di situ, maksudnya kalau ada memang kemarin sekolah yang tidak mengadakan ANBK, dia hanya menumpan. Tapi beliau di sana itu sudah pas semenjak kami datang, dia sudah melaksanakan ANBK mandiri. Berarti SDM-nya, ilmunya ada, cuma mungkin karena itu tadi Pak, maksudnya itu betul kata Bapak bahwa setiap manusia ini mungkin karena cuma tidak bisa keluar dari zona nyamannya Pak, yang mengajar, maksudnya yang kemarin yang menggunakan media apa dan sebagainya, yang masih model ceramah, mungkin ya itu Pak, maksudnya anak-anak juga di sana mungkin terlalu sudah ini dengan metode ceramah, tetapi kemarin kami coba ini agak-agak merubah metode model pembelajaran menggunakan media, justru anak-anak lebih tertarik. Makanya ini saya mau giring teman-teman untuk bagaimana supaya mengikuti itu, maksudnya perkembangan ini, apalagi di kurikulum Merdeka Pak ya. Saya kira itu Iya Pak, jadi tadi Pak Jamal sudah mengutarakan seperti apa hambatannya, seperti apa kekuatan dimiliki. Tapi setidaknya Pak Jamal akan punya cara atau strategi bagaimana Pak Jamal sehingga tujuannya Pak Jamal itu bisa tercapai. Mungkin ini Pak ya, dengan mengikuti beberapa kemarin, jujur salah satu memang visi saya kemarin mengikuti penggerak ini, bagaimana supaya ada praktik-praktik baik yang saya bisa biaskan ke teman-teman. Ada ya, maksudnya aksi nyata yang bisa saya biaskan ke teman-teman untuk bahwa seperti ini. Dan juga kami kemarin sempat mendatangkan pemateri kemarin dari dinas sendiri,
dari pengawas itu sendiri, dan kami berusaha berkolaborasi dengan pengawas manajerial terkait ini, sehingga ada beberapa kegiatan sosialisasi, kegiatan BIMTEK yang kami laksanakan intern di sekolah untuk supaya teman-teman lebih merasakan, oh ternyata untuk zaman ini kita butuh model pengajaran seperti ini. Mungkin itu yang bisa menjadi ini Pak ya, salah satu solusi, apakah solusi atau mungkin kiat yang bisa ini. Makanya saya ini mau ini ya, mungkin itu tadi saya katakan bahwa saya mau Pak Saf ini, karena saya lihat Pak Saf betul-betul melekit ya, maksudnya sesuai dengan ini. Ya, berarti tadi sudah berapa langkah yang dilakukan Pak Jamal. Mungkin setidaknya adalah teman guru atau siapa yang bisa membantu Pak Jamal dalam melaksanakan komitmen Pak Jamal untuk melakukan perubahan. Ya itu Pak tadi saya katakan bahwa untung ya pengawas manajerial mendukung itu, tentunya sebagai pemangku, maksudnya sebagai apa ya, saya bisa katakan sebagai ini untuk kepala sekolah, maksudnya koordinasi dari kepala sekolah yang ini sebagai pemangku kebijakan tentunya, khususnya untuk di sekolah. Dan juga ada memang salah satu teman Pak terkait dengan yang ini bendahara, dia betul-betul mendukung terkait misalkan peralatan cukup. Sekarang kita lengkapi dulu peralatan yang mungkin bisa memudahkan teman-teman untuk mengarah ke sana, misalkan proyektor. Dan sekarang juga kami berusaha untuk bagaimana menggolkan misalkan teman-teman itu punyalah satu laptop lah satu orang misalkan seperti itu, dan alhamdulillah sudah ACC kemarin, tinggal bagaimana ini eksekusinya Pak. Jadi Pak Jamal ini sudah memiliki strategi, cara, dan insyaallah komitmen yang kuat. Mungkin insyaallah Pak Jamal sudah bisa menemukan solusi sendiri bagaimana Pak Jamal bisa berkomitmen dan bersama dengan rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan di sekolah. Ya, insyaallah Pak, mudah-mudahan ini tadi dari mungkin arahan dari Bapak, dengan melihat juga dari aktivitas Bapak, aksi nyata Bapak yang di ini, makanya saya bercerita, maksudnya saya bertemu dengan Bapak, bercerita banyak kiat-kiatnya, dan tentunya saya berterima kasih banyak ini Pak Saf ini atas ini waktu Pak mendengarkan ini terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa insyaallah Pak yang ini ya, maksudnya kalau kami hubungi kembali terkait dengan kiat-kiat Bapak, mungkin ini supaya kami bisa memberikan aksinya, membiaskan aksi nyata, membiaskan praktik-praktik baik ke teman-teman. Terima kasih Pak Saf, terima kasih banyak atas waktu Pak. Terima kasih Pak. Semangat Pak Jamal untuk insyaallah semangat Pak.